Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renhat Cahyanto dengan nomor NIM 112110934. Mungkin saya akan membuat video 30 menit ke depan dengan membahas kenaikan PPN 12%. Video ini juga salah satu bentuk tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis dengan dosen Bapak Halipi. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pembahasan. Mulai tanggal 1 Januari 2025, pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Dan juga pemerintah memberikan stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin sebesar 10 kg. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, jadwal yang telah ditentukan tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Dikutip dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta. Dikutip dari Antara, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting, yakni beras, daging ayam, daging sapi, ikan bandeng, dan lain-lain. Mungkin itu yang akan nantinya tidak dikenakan PPN 12%, tapi masih dikenakan tetap 11%. Mungkin itu awalannya. Saya akan bahas yang pertama tentang dampak jangka panjang PPN 12% yang berlaku pada 1 Januari, yang diiringi dengan kebijakan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg. Mungkin mencakup beberapa aspek ekonomi dan sosial. Mungkin yang pertama ada dampak dari jangka panjang tersebut. Yang pertama ada peningkatan pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur. Memang penerimaan pajak yang lebih tinggi akan memberikan tambahan anggaran bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, program sosial, dan program sosial lainnya. Sebenarnya memang peningkatan pendapatan negara memang sudah pasti, karena memang semakin besar tarif pajaknya, jadi pemasukan pajak uang negara itu akan lebih besar. Cuman kalau untuk pembangunan infrastruktur atau apa yang lainnya itu kan gimana pengolahan dari sistem pemerintahannya ya. Soalnya memang yang saya tahu masih banyak pengeluaran anggaran yang memang sebenarnya kurang diperlukan, jadi diperluin. Jadi itu akan jadinya sia-sia atau membuang duit anggaran. Takutnya disalahgunakan seperti itu. Jadi semakin banyak uang negara yang terkumpul akan disalahgunakan, jadi digunakan untuk hal-hal yang mungkin gak kita perlu untuk negara. Memang untuk mempercepat pembangunan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu memang bisa. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Mungkin dengan dana yang besar dari PPN, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ini juga memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, terutama bagi generasi yang mendatang. Memang peningkatan kualitas pelayanan publik itu memang diolah dari anggaran juga. Jadi memang kalau misalkan anggarannya banyak, tapi akan dampak positifnya. Nanti kita juga bakal bahas dampak negatif dari kenaikan PPN 12%. Yang ketiga, stabilisasi ekonomi. Penerapan tarif PPN yang lebih tinggi dapat mendorong formalitas sektor ekonomi, di mana masa depan semakin banyak transaksi yang tercatat dan terstruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta secara keseluruhan dan mengurangi potensi ekonomi informal. Yang keempat, adanya perubahan pola konsumsi dan investasi. Nah, ini
penting. Soalnya peningkatan PPN dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Masyarakat cenderung akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Nah, jadi pengeluarannya itu kan apa-apa sekarang kena pajak ini ya, PPN 12%. Jadi kalau untuk masyarakat, jadi mau beli sesuatu yang kena pajak tinggi mungkin akan jadi mikir dua kali gitu, dan mungkin beralih ke barang atau layanan yang lebih hemat. Ini juga bisa memperlambat laju konsumsi dan mendorong masyarakat untuk lebih memilih barang dan jasa yang lebih bernilai atau lebih tahan lama. Jadi memang takutnya yang memang dikenakan tarif 12%, masyarakat jadinya nggak terlalu beli ke situ, jadinya itu akan merubah pola konsumsi juga ya. Jadi masyarakat pengennya belinya yang nggak kena PPN atau yang lebih murah, lebih hemat dan jangka panjang gitu. Yang kelima, ada efek positif terhadap ketahanan sosial. Bantuan sosial dalam bentuk diskon listrik dan pembagian beras emang berfungsi sebagai pengaman sosial. Namun jangka panjang pemerintah bisa mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan. Nah, jadi ditakutkan dengan adanya pembagian diskon listrik sebesar 50% dan pembagian beras 10 kilo itu akan jadi ketergantungan buat masyarakat. Takutnya di mana ada stabilitas ekonomi negara lagi turun dan nggak bisa ngasih diskon atau beras ke masyarakat, dikhawatirkan masyarakat akan anarkis untuk pemerintah meminta jatah-jatah yang memang sudah dijanjikan oleh negara. Takutnya seperti itu, apalagi inflasi akan naik dengan adanya PPN 12%. Iya betul sih. Iya betul. Nah, pemerintah juga harus bisa mengembangkan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan. Dengan berjalannya waktu, pasti masyarakat diharapkan bisa mandiri secara ekonomi. Sama aja kayak kita cari kita sendiri. Nah, kayak yang keenam, inflasi terkendali. Meskipun penerapan PPN 12% berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, memang jika kebijakan ini diiringi dengan kebijakan moneter yang hati-hati, inflasi dapat terkendali. Nah, itu yang tadi saya bilang, inflasi akan naik. Kalau misalkan inflasi dapat terkendali, stabilitas harga barang kebutuhan pokok juga akan stabil dan juga berdampak kepada bantuan beras yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau emang inflasinya terkendali dengan kebijakan moneter yang hati-hati, mungkin itu bisa jadi dampak baliknya feedbacknya ke positif. Kemudian yang ketujuh, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Ya, jadi program bantuan sosial seperti pembagian beras dan diskon listrik memang akan memiliki dampak jangka panjang yang mengurangi angka kemiskinan. Ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang kurang mampu dengan memungkinkan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar lebih terjangkau. Kalau memang terrealisasikan apa yang tadi saya sampaikan, kayak diskon listrik dan pembagian beras itu secara menyeluruh, memang dampaknya akan positif. Cuman dikhawatirkan pembagiannya ini tidak merata, jadi malah yang disalahgunakan, malah yang tadinya mampu malah didapat, yang tadinya nggak mampu malah nggak kedapetan. Nah, takutnya seperti itu. Jadi memang pemerintah harus lebih aware kayak hal seperti itu, takutnya memang disalahgunakan atau memang nggak kebagian. Nah, memang secara keseluruhan meskipun ada potensi tantangan dalam transisi kebijakan pajak ini, dampak jangka panjang pajak pertambahan nilai 12% yang diimbangi dengan kebijakan sosial ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kalau memang bisa ngelola yang dengan benar. Jadi seperti itu. Lalu ada
dampak positif maupun negatif itu tergantung pada implementasi dan respon masyarakat serta sektor ekonomi ya. Memang ada potensi dampaknya. Nah, potensi dampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai 12% itu ada dampaknya. Mungkin saya akan bahas dampak yang pertama. Dampak pengenaan PPN 12% itu peningkatan biaya hidup. Kenaikan tarif PPN yang darinya 10% jadi 12% memang kemungkinan besar akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menambah beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang menengah ke bawah. Jadi kan kebutuhan sehari-hari kan ada yang naik, cuman memang diklasifikasikan memang yang ada yang masih 11%. Cuman kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana, apakah emang secara konsisten pemerintah kebijakan seperti ini. Tapi memang untuk kelompok yang menengah ke bawah, barang kebutuhan pokok seperti makan dan barang sehari-hari yang terkena PPN akan lebih mahal, itu mempengaruhi daya beli. Jadi kalaupun memang diimbangi dengan kenaikan gaji yang lumayan, itu mungkin akan mengurangi dampak ini ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah kalau memang ini. Cuman kan kita bahasnya kalau misalkan dia UMKM atau apa, kan dia butuh modal yang lebih gede. Nah, nanti dia akan menjual barang akan lebih mahal. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan apakah memang masyarakat ada yang ingin membelinya lagi kalau misalkan harganya naik, dengan bahan-bahan yang memang harga juga naik. Nah, itu masih jadi dampak yang memang negatif. Oke, yang selanjutnya ada inflasi. Nah, inflasi, kenaikan dari PPN dapat berkontribusi pada inflasi karena produsen dan pengecer cenderung menaikkan harga untuk mengimbangi pajak yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Nah, inflasi itu nggak bisa lari dari kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan lagi masa inflasinya tinggi, itu kan mempengaruhi ekonomi masyarakat ya, pasti semuanya kena. Soalnya inflasi itu nggak mencakup beberapa hal, tapi semua kebutuhan pokok juga pasti kena. Itu jadi dampaknya sebenarnya lumayan, potensinya gede. Cuman nggak tahu di balik itu semua pemerintah lagi memang merencanakan bagaimana atau nggak tahu itu ya. Mungkin kebijakan yang akan membangun masyarakat lebih baik, Indonesia lebih baik, seperti itu. Jadi yang selanjutnya ada perlindungan untuk kelompok rentan. Jika pemerintah tidak memberikan kebijakan penanggulangan yang tepat, misal subsidi untuk barang kebutuhan dasar, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa terkena dampak lebih besar. Nah, itu yang tadi dibahas pada poin-poin yang sebelumnya. Kalau pemerintah nggak bisa ngelola kebijakan penanggulangan yang tepat, itu bakal jadi senjata untuk kelompok yang masyarakat berpenghasilan rendah, akan menjadi senjata jadinya. Malah bukannya pemerintah memberikan berikan masyarakat biar lebih baik, ini malah bernampaknya malah jadi lebih buruk gitu. Yang selanjutnya dampak diskon listrik 50%. Nah, tadi kan dampak kenaikan PPN 12%. Yang selanjutnya yang kedua, dampak diskon listrik 50%. Memang pada poin pertama itu bisa meringankan beban masyarakat dengan adanya diskon 50%. Tapi memang diskon 50% untuk tagihan dapat memberikan bantuan signifikan bagi keluarga dan usaha kecil yang berdampak oleh inflasi atau kenaikan biaya hidup lainnya. Ini sebenarnya membantu menurunkan pengeluaran rumah tangga untuk listrik yang merupakan salah satu kebutuhan dasar. Cuman diskon listrik 50% itu akan bertahan sampai kapan? Kalau misalkan nggak bertahan lama, itu juga emang untuk membantu untuk sementara. Kalau memang untuk jangka panjang, itu lumayan berguna untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi
itu juga akan membuat ketergantungan masyarakat kepada program ini gitu. Jadi sebenarnya ada poin plus ada poin minusnya juga setiap keputusan gitu. Jadi dan juga nih ada apa namanya, ada poin selanjutnya itu kayak peningkatan konsumsi energi. Kalau misalkan semakin banyak diskon listrik kan masyarakat kayak semakin apa namanya menggunakan listrik itu kayak yang enggak irit-irit ya. Jadi listrik digunakan atau boros lah bahasa istilahnya, itu kan meningkatkan konsumsi energi. Nah, potongan harga memang mungkin mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi energi yang lebih tinggi. Jika masyarakat lebih mampu untuk menggunakan lebih banyak listrik yang dapat menambahkan beban pada infrastruktur energi dan berdampak pada kebijakan lingkungan atau ketahanan energi jangka panjang. Nah, itu yang tadi saya bilang, jadi semakin listriknya dimurahin, ketergantungan, jadi masyarakat takutnya malah menggunakan over gitu. Nah, yang poin selanjutnya, sasaran tepat atau tidak. Diskon ini akan lebih efektif jika diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Misal dengan sistem subsidi yang tepat sasaran berdasarkan penggunaan listrik atau penghasilan. Ya, jika tidak, hal ini bisa beresiko menjadi beban anggaran yang tidak efisien. Jadi kalau misalkan orang yang berduit dikasih diskon, ya itu kan keenakan ya jadinya. Jadi malah yang ekonominya yang kurang mampu malah nggak dapat apa-apa kan, malah jadinya nggak menguntungkan masyarakat, malah yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara gitu istilahnya. Dan juga yang jadi masalah, pembagian subsidi di Indonesia itu sebenarnya kayak kurang merata. Kayak contohnya, out of topic, kayak misalkan subsidi Pertalite yang tadinya udah jadi barcode kan ya. Dan kebijakannya subsidi Pertalite itu untuk mobil dengan cc 1300 ke bawah. Tapi yang saya lihat teman-teman saya mobilnya itu 1500 ke atas, ada bahkan ada yang 2300, itu masih mendapat barcode subsidi Pertalite itu, bahan bakar Pertalite. Jadi maksudnya untuk apa dia adakan pembagian subsidi bahan bakar yang tadinya untuk mengurangi yang membutuhkan dengan subsidi itu, kenapa jadi yang buat kebijakan 1300 cc ke bawah dikasih, yang 1300 ke atas juga dikasih, buat apa? Cuma buat bikin lama doang jadinya itu ya. Itu subsidi kurang bagus sebenarnya sistemnya. Bukan kurang bagus, mungkin belum ya. Saya juga nggak paham gimana maksudnya. Oke, langsung bahas yang ketiga aja ya, out of topic. Dampak pemberian beras 10 kilo sebenarnya memang mengurangi ketimpangan akses pangan. Pemberian beras 10 kilo dapat membantu keluarga yang rentan terhadap ketidakstabilan pangan, terutama di tengah kenaikan harga pangan atau krisis ekonomi. Bantuan seperti ini memang bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi tekanan biaya hidup. Ya, seperti orang membutuhkan yang dikasih bantuan itu ya, seperti kayak gitu istilahnya. Dan juga sebenarnya ada peningkatan ketergantungan pada bantuan sosial. Emang bantuan ini bermanfaat dalam jangka pendek. Kalau misalkan nggak diimbangi dengan upaya pemberdayaan ekonomi, bisa beresiko menambah ketergantungan pada bantuan sosial dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, selama ini bantuan sosial itu sebenarnya kurang konsisten ya. Ada aja makin lama tuh makin berkurang atau makin apa kayak gitu kan. Takutnya memang jangka pendek doang kan. Kenaikan PPN ini kan kita nggak tahu sampai kapan, atau bisa sampai 10 tahun ke depan 12%, tapi kan kita nggak tahu bantuan yang dijanjikan pemerintah itu sampai kapan. Itu yang takutnya bikin masyarakat ketergantungan, tapi pemerintah malah gak konsisten sama yang dia bilang. Dan yang poin selanjutnya ada efektivitas distribusi. Memang keberhasilan bantuan ini sangat bergantung pada distribusi yang efisien dan tepat sasaran. Tanpa mekanisme distribusi yang baik, bantuan ini nggak bisa sampai ke yang membutuhkan atau malah salah gunakan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tanpa mekanisme distribusi yang baik, bantuan ini bisa saja tidak sampai ke yang membutuhkan. Itu yang sebenarnya tadi saya maksud. Takutnya memang si yang membutuhkan itu malah nggak dapet bantuan, malah yang orang yang
ekonomi menengah ke atas malah dapat bantuan. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan yang membutuhkan harusnya diprioritaskan ya. Itu jadi butuh mekanisme distribusi yang baik. Sebenarnya terdapat kesimpulan ya, kebijakan ini memang potensinya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang rentan terhadap dampak ekonomi negatif, dengan menurunkan biaya hidup terkait listrik dan pangan. Namun dampak negatifnya bisa mencakup potensi inflasi, ketimpangan distribusi bantuan, dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial. Itu yang hasil kesimpulan yang tadi saya sebutkan. Kalau keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang efisien, tepat sasaran, dan disertai kebijakan pendukung lainnya yang komprehensif untuk mengurangi dampak jangka panjang dari kenaikan PPN. Nah, itu dia kesimpulan dari poin-poin saya sebutkan. Yang selanjutnya ya, saya akan membahas pendapat saya terkait PPN 12% yang berlaku pada tanggal 1 kemarin, serta kebijakan diskon 50% dan pembagian beras 10 kilo. Ini dari perspektif saya ya, dalam perspektif saya. Kayak yang pertama itu ada yang tadi, pengenaan pajak pertamanya 12%. Peningkatan tarif yang tadinya 10% jadi 12% itu berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Meskipun PPN adalah pajak yang relatif adil karena dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, kenaikan ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat juga, kayak terutama ya pada barang-barang kebutuhan dasar yang lebih sering dikonsumsi oleh kelompok menengah ke bawah. Saran saya ya, pemerintah memang harus memastikan bahwa dampaknya tidak memperburuk ketimpangan ekonomi dan memberikan perhatian lebih kepada perlindungan bagi kelompok yang rentan. Itu sih sebenarnya PR dari kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Memang kalau nggak dikelola dengan baik, ini akan jadi senjata untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Nah, jadi itu bagaimana pemerintah bisa mengorganisir atau tidak memperburuk ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua, menurut saya ya, diskon listrik 50% ini sebenarnya memang bagus ya. Kebijakan ini juga dilihat dari upaya pemerintah. Jadi pemerintah itu mengupayakan untuk meringankan beban masyarakat terkait biaya hidup, terutama bagi mereka yang menggunakan listrik dengan jumlah besar seperti rumah tangga atau usaha kecil. Jadi diskon ini memang sangat menguntungkan dan sangat membantu mereka yang mungkin terdampak langsung oleh kenaikan PPN 12%, terutama dalam kategori tarif listrik, rumah tangga, dan UMKM. Namun efektivitasnya akan tergantung pada bagaimana penerapannya dan apakah bisa mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, itu balik lagi ke pemerintah, bagaimana pemerintah mengorganisir mekanisme itu, atau memang ada potensi penyalahgunaan oleh kalangan yang tidak perlu. Nah, itu yang biasa terjadi di negara ini. Jadi ya, mohonlah untuk pemerintah bisa lebih ketat lagi dalam pemberian yang tadi disampaikan kayak untuk masyarakat ya. Oke. Yang poin terakhir ya, bantuan beras 10 kg. Sebenarnya memberikan bantuan beras 10 kg itu juga bentuk pemerintah sebagai bentuk intervensi sosial yang tepat untuk membantu masyarakat yang beresiko mengalami kelaparan atau mengalami kesulitan akses pangan, terutama di tengahnya inflasi dan harga pokok yang naik. Sebenarnya memang dari pemerintah memang bagus, apa program itu sebenarnya bagus, cuman yang masih jadi bahan minusnya itu yang bagaimana dia bisa konsisten dalam apa yang dia sebutkan.
Kayak dia menyebutkan untuk masyarakat yang memang menengah ke bawah, dia menyebutkan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi sampai saat ini mereka hanya mengasih aja, jadi dia nggak tahu itu sampai mana benar sampai masyarakat yang membutuhkan atau enggak. Jadi kan apa saya jadi masyarakat taunya ya udah saya sudah ngasih apa yang saya janjikan, tapi dia nggak konsisten, nggak, maksudnya nggak peduli yang dia kasih itu sampai memang orang yang membutuhkan atau enggak. Itu sebenarnya yang menjadi PR pemerintah terhadap program-program yang dia buat gitu. Memang sangat bermanfaat, namun pemerintah perlu memastikan bahwa distribusinya adil dan tepat sasaran. Itu yang yang jadi yang jadi bahan masalah ya. Soalnya kita nggak punya nggak punya power juga untuk bisa speak up terkait keluhan dapat ya. Ya itu bagaimana pemerintah aja ngelihat mengkonsistenkan program yang dia buat, apakah memang sampai ke targetnya atau memang masa digunakan. Ya lebih ini aja lah, lebih lebih diperketat lagi mekanisme distribusinya supaya itu tuh bisa sampai ke tangan yang membutuhkan. Mengingat potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan penyaluran di bantuan di lapangan itu memang sangat besar. Ya lebih ketat lagi lah untuk masalah distribusinya. Emang secara keseluruhan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara dan juga melalui PPN, peningkatan pendapatan negara melalui PPN dan memberikan perlindungan sosial. Jadi istilah kata pemerintah naikin pajak, nah pemerintah juga memberikan solusi. Nah solusinya itu yang kita khawatirkan, apakah memang solusinya benar membantu atau malah memperburuk. Itu yang menjadi pertimbangan menjadi kekhawatiran. Namun juga penting bagi pemerintah untuk memonitor dampak secara berkala untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat tanpa menambah ketimpangan. Yang saya bilang tadi, penting bagi pemerintah untuk memonitor. Ya memang pemerintah nggak bisa asal kasih udah lepas tangan, nggak bisa, tapi memang harus dipantau secara berkala apakah program yang dia buat itu secara keseluruhan dan dampak secara on progressnya bisa terjalin dengan baik sampai tepat sasaran, atau memang adanya permainan yang bisa merugikan masyarakat. Itu sih yang menjadi PR buat pemerintah. Jadi pemerintah harus lebih ketat lagi untuk pembagian distribusi program yang dia buat tadi, seperti kayak diskon listrik 50% dan juga beras. Cuman kalau diskon 50% listrik itu kan bisa via via digital ya, jadi itu lebih gampang disalahgunakan sih sebenarnya daripada bantuan beras yang memang notabene memberikannya harus ada ininya loh, bentuk fisik. Kan kalau diskon listrik itu kayak bisa berupa voucher, itu malah bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu ya. Jadi yang lebih diperketat sebenarnya memang diskon listriknya itu, karena digitalisasi itu sebenarnya gampang untuk dimanipulasi. Jadi dibanding bantuan beras yang 10 kilo itu bentuk fisik, itu memang sebenarnya juga bisa, tapi potensinya mungkin lebih besar yang digitalisasi itu kayak diskon listrik. Jadi pemerintah mungkin harus bikin sistem yang memang harus
bisa efektif untuk bisa menjalankan program-programnya. Mungkin itu sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau masih belibet ngomongnya. Semoga bisa dapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.